Ini tahu Sumedang. Apa makan tahu Sumedang aja ya? Wow. Ini view-nya bro. Nasi sama paha atas teh. Wow. Talan tanah semua ini. Selamat pagi teman-teman semua. Sekarang ini jam 7.22. Ini posisi kita ada di Kadipaten, Kabupaten Majalengka ya. Jadi sedikit cerita teman-teman, kemarin pas pesan penginapan kita kan cari di aplikasi tuh keywordnya Majalengka. Terus kemudian keluar listnya. Nah pas keluar hotel ini nama penginapannya New Nusa Indah ya. Dan pas lihat penginapan ini, oh ya kamar-kamarnya, terus kemudian harganya, oh oke nih, oke langsung pesen ya kan. Nah pas pesen itu saya nggak lihat kalau ini ada di Kadipaten. Kan dari Kadipaten ini menuju masuk kota Majalengka tuh lumayan ya teman-teman, 11 kilo. Jadi kita udah ke sana ya, main kemarin ke alun-alun. Pas abis makan lihat, wah ternyata balik lagi ke Kadipaten. Tapi nggak apa-apa teman-teman ya, kurang lebih sekitar 20 menitan dari sana ke sini. Jalan juga sepi-sepi aja, jadi lancar lah ke Kadipaten ini. Pagi ini setelah kita udah istirahat semalam, badan udah seger lagi, siap untuk kita kembali melanjutkan perjalanan. Tapi sebelum itu seperti biasa, saya mau ajak teman-teman semua kita room tour dulu tempat penginapan kita semalam. Kita mulai dari area tidur dulu teman-teman. Jadi ini saya ambil kamar yang single bed ya, single bed untuk 2 orang. Ini rasanya kayaknya queen size ya teman-teman. Jadi 160 kali 200. Di sini kita dapat 2 bantal, kemudian ada bed covernya juga. Di samping kiri saya atau kanan bed itu ada meja kecil, ada telepon, ada colokan juga di situ teman-teman. Di sebelah kanan saya ini ada meja, di situ ada handuk teman-teman. Kita dapat handuk 2, ini masih baru belum pakai, saya pakai 1 aja. Kemudian di situ ada kontak lampu. Nah di sini kamar ini lampunya lumayan banyak juga. Nah ini ada lampu 1, ada banyak ambient lightnya. Kemudian ada lampu lagi di sini. Oke, nyalain aja ya biar terang. Coba nyalain satu lagi. Klik, salah. Nah, nyalain semua dah biar terang untuk kamarnya. Oke, di sini udah, di sini ada gantungan ya. Saya gantung jaket saya di situ. Untuk di area tidur sudah teman-teman, kita bergeser ke sini. Di sini ada meja kecil lengkap sama di sini dia punya ada kopi-kopi, gula, creamer sama teh juga ya. Di sini ada pemanas air, ada gelas, tisu, ada remote AC, ini ada TV, remote TV, sudah Android TV teman-teman, jadi mau putar-putar YouTube juga udah bisa. Nah di sini untuk masukin kartu kunci kamarnya ya, ini untuk TV-nya. Sini ada AC ya, dan untuk kamar mandinya di situ. Oke, kita jalan lihat kamar mandi. Ini ada cerminnya. Nah untuk kamar mandinya seperti ini teman-teman, ada wastafel, klosetnya, sama ini untuk shower ya. Di sini sudah komplit sama hot shower. Jadi kalau kita habis riding jauh ya, capek-capek, masuk sini langsung mandi-mandi air panas, mantap sekali ya. Untuk penginapan ini teman-teman saya dapat di harga 201 ya, atau 204 gitu. Pokoknya 200 ribuan kecil, nggak nyampe 210 teman-teman. Saya pesan via aplikasi tiket ya. Dan untuk harganya sendiri kalau kita pesan langsung di sini sedikit lebih mahal ya, kalau nggak salah sekitar 250, tapi sudah berikut sarapan untuk 2 orang. Kalau saya pesan via aplikasi itu belum sama sarapan teman-teman. Jadi ya udah, nanti kita sambil jalan baru kita sarapan aja di luar. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman untuk room tour kita kali ini ya. Kita udah siap-siap, sebagian barang udah di motor. Ini kita tinggal bawa tas, helm, langsung kita jalan. Oke, kita langsung gas. Oke, kita langsung jalan turun ke lobbynya teman-teman, ke resepsionis untuk menuju turun teman-teman. Ini langsung ruang area terbuka, jadi asik banget ya, rasanya luas banget di hotel atau penginapan ini. Parkiran motor dekat, bisa di area situ atau juga di situ. Nah habis itu saya parkir di bawah situ ya. Oke, kita jalan turun langsung check out, kasih kunci kamar ke resepsionisnya. Resepsionisnya juga dekat teman-teman, turun tangga langsung kita masuk ke dalam. Pagi, mau check out? Ya, kasih. Oke. Kita
jalan. Udah, check out cepat saja. Langsung kita ke motor, siap-siap langsung gas. Kita sarungan dulu sebelum kita jalan. Iya. Sip. Kena kon. Oke. Sekalian putar ke dalam dulu deh, biar lihat dulu di area belakangnya teman-teman. Nah, jadi area belakangnya ini juga luas ya, tampung mobil bisa banyak lah. Di Nusa Indah Hotel ini motor apalagi bisa puluhan motor lah di area parkir sini. Oke, kita istirahat, badan udah segar siap untuk jalan, apalagi ditambah cuaca mantap, jadi makin semangat nih pagi ini ya. Cuman belum sarapan ini, kita cari sarapan dulu kali ya. Pokoknya jalan aja dulu ya, nanti pas ketemu di mana langsung kita mampir ya. Untuk pagi ini saya baru makan roti-roti aja ya, yang ringan-ringan aja. Ini sambil jalan lah. Mungkin sekarang kan baru jam 7.40 nih. Nanti sekitar jam-jam 9-an gitu baru ada apa gitu. Temu kita langsung makan. Oke, ini di depan kita diarahin ke kiri ya. Kita ambil kiri tadi ke arah Jati Gede ya kalau nggak salah tadi. Ya. Kita kiri. Ups. Lumayan juga bolongannya ini. Tengah jalan pula. Wow, ini jalannya banyak bolong-bolong. Apa yang lewat sini mungkin kebanyakan truk-truk kayaknya ya, truk-truk angkutan yang tonasenya gede. Nah, baru kita ngomong mungkin ada apa ya, untuk angkutan material kali ya dari sini. Debunya bro, mantep ini debunya, ngebul. Untuk di penginapan semalam itu dia punya fasilitas apa semua bagus teman-teman. Hanya saja saya ke bagian kamar yang paling depan ya, jadi dekat sekali sama jalan raya. Ya lumayan lah, untuk suara bising kendaraan itu sedikit masuk ke kamar ya, tapi lama-lama juga karena udah capek ya udah ketiduran juga sih. Mungkin next kalau ada main lagi ke Majalengka ya, seandainya nginap situ lagi ya, mungkin saya minta nginap di kamar yang bagian dalam aja, kan di kamarnya banyak tuh ke belakang ya. Atau mungkin tipe kamar yang lain kali ya, tipe kamar yang lain yang bagian belakang lah, pokoknya biar nggak keberisikan jalan raya. Overall mantap nginap di situ ya. Fasilitasnya bagus, pelayanannya cepat, nggak pakai lama-lama, langsung bisa masuk dan istirahat. Apalagi kalau habis perjalanan jauh kan, kalau nunggu-nunggu lama untuk ready kamarnya, wah kita apa namanya, yang pengen cepat tidur malah mesti jadi nunggu lagi gitu. Golongannya banyak juga daerah sini, daerah ambil batu split kali ya, batu atau pasir kayaknya. Banyak angkutan atau batu pica kayaknya. Tuh ya kan. Banyak proyek-proyek di sini di Jati Gede ya, atau Jati Gede di sini. Untuk di daerah Jati Gede ini kayaknya memang daerah tambang ya kebanyakannya, makanya mobil-mobil angkut pasir, terutama tambang batu dan pasir ya. Banyak banget di sini. Apa ada site gitu ya, site untuk pemecah batunya juga ada beberapa gitu. Ups. Makanya untuk jalan-jalannya ini memang dari depan tadi pas belokan ke kiri sampai di sini masih banyak apa, karena memang daerah tambang banyak sisa tumpahan material ya di sisi kiri kanan jalan daerah sini. Ngomong-ngomong, untuk plan riding kita hari ini teman-teman, lepas dari Majalengka kita udah istirahat ya, kita untuk hari ini melanjutkan perjalanan menuju ke Pangandaran ya. Tapi yang berbeda kali ini adalah biasanya kan kita lewat Jalan Nasional 3 ya. Jadi dari Majalengka turun ke Jalan Nasional 3, kemudian melanjutkan perjalanan ke Banjar ya, terus nanti ke Pangandaran. Nah, untuk kali ini saya cari rute yang lain teman-teman. Kita ke arah Garut, kemudian ada satu jalan yang kayaknya menarik untuk kita lewatin ya. Jalannya itu melintasi di antara dua gunung ya, dua gunung atau dua bukit antara Garut dan Tasikmalaya. Nah, itu di tengah-tengahnya ada gunung yang ada jalan, tapi di Google Maps itu belum kebaca gitu ya teman-teman. Jadi saya
karena penasaran kita langsung gas aja via sana, terus kemudian baru kita lanjut via Tasikmalaya ke arah Pangandaran. Dengan total jarak itu kurang lebih sekitar 230 kilo. Sebenarnya sih kalau mau via Jalan Nasional 3 mungkin sekitar 180-an, 190-an udah nyampe. Ya, jadi kita kali ini ekstra mungkin sekitar 30-40 kilo. Ya, agak memutar sedikit tapi kita explore jalur baru. Untuk estimasi jaraknya kurang lebih segitu teman-teman, 230-an kilo. Dan untuk estimasi waktu sekitar 6 sampai 7 jam lah ya, jalan santai ya mungkin sekitar 8 jam. Jadi kalau kita start jam 8 mungkin sekitar jam 4, jam 5 sore kita udah boleh nyampe lah di Pangandaran. Hopefully untuk kita punya cuaca tetap seperti ini teman-teman ya. Lebih banyak birunya daripada awan putihnya ya. Nggak apa-apa lebih panas ya, biar kita juga lebih pede ya pas melintas, nggak was-was, khawatir, takut hujan. So sama-sama aja teman-teman join, kita gas bareng-bareng menuju ke Pangandaran untuk hari ini. Let's go! Akhirnya kita ketemu jalan mulus juga ya. Tadi dari daerah proyek udah lewat. Nah ini lewat sini mantap lagi nih ya. Dan untuk pertama kali juga teman-teman saya melintas lewat di Jati Gede ini. Sebelumnya dari Majalengka itu saya melintas ke selatan itu via Tersering Panyawenyan ya, lewat daerah sana itu terus langsung turun ke selatan. Tapi kalau kali ini kita untuk lewat di sini baru kali ini nih. Oke, untuk pom bensin aman, BBM masih penuh ya. Ini untuk mapnya saya tembak dulu ke daerah Garut ya. Total jarak itu 92 kilo. Nah nanti kita melintas ini lewat Malambong kalau nggak salah ya. Malambong ke arah Garut. Ini sebelah kiri ada sungai tapi airnya kecil ya teman-teman. Kayaknya karena musim kemarau ya, dia airnya pada mengecil. Nanti kalau musim penghujan udah banyak lagi airnya. Wah, lewat sini juga ternyata asik banget nih teman-teman, asli. Sepi-sepi, view-nya mantap ya kan. Jalannya juga cukup bagus, hanya di daerah situ aja tuh. Mungkin sekitar berapa kilo ya? Ada 6-7 kilo kali ya. 6-7 kilo karena daerah tambang jadi agak rusak, tapi sampai di sini udah bagus lagi nih. Untuk di Pulau Jawa ini teman-teman masih banyak banget tempat atau jalur riding yang belum pernah saya lewatin sebelumnya. Contohnya seperti hari ini teman-teman ya. Ini jalur Jati Gede dari Majalengka, Jati Gede mengarah ke Malambong ini untuk pertama kali juga nih kita lintas di sini ya, dan view-nya sih mantep banget sih. Ya, saya senang banget lintas di daerah yang jalurnya tuh kebuka kayak gini gitu ya. Scenery-nya kita dapat semua ya. Kita lintas, pandangan kita jauh tuh enak banget lah ya. Beda sama di Jakarta kan banyak gedung-gedung ya. Kalau di sini sama sekali nggak ada yang menghalangi gitu ya. Horizon yang kita lihat bisa jauh, enak banget lah ya, di mata tuh relax gitu. Apalagi warna-warna alam ya, biru langit, terus kemudian ada warna-warna daun, ada yang hijau, ada yang mengering ya, pokoknya semua warna tuh keluar gitu. Enak banget rasanya riding melintas di daerah sini tuh. Nih kita 88 kilo lagi menuju ke checkpoint pertama ya, atau titik pertama. Ini sambil jalan nanti kalau ada lewat di daerah keramaian langsung kita cari makan dulu nih ya. Tadi baru roti-roti doang, itu pun baru sebelah doang. Baru sebelah aja. Di kita cari makan dulu. Lapar bro. Apa ya enak ya kalau pagi-pagi nih, nasi uduk kali ya om ya. Nasi uduk sedap nih. Wah ini yang kiri apa kanan? Kanan, kiri rusak. Tapi kalau kanan jalur mobil datang dari sana ya. Oke, pelan-pelan, santai. Kalau yang kanan baru bagus ya. Ini belum dibagusin ya, mungkin ke depannya. Wow.
Dia punya sambungan bolong bro. Oh ini perbedaan tinggi jalannya jauh banget. Oh ini, oh ambles, makanya dinaikin manual itu ya, pakai apa, tanah-tanah sama material yang dipadetin itu. Kayaknya banyak pergerakan tanah nih daerah sini. Cari makan dulu kalau ada yang jualan ya. Masih pagi sih, ini baru jam 8. Kalau mau cari makan jam-jam segini mah depan sekolahan ya. Biasanya suka ada apa nih, kue kali nih. Wah pempek bro, kue, nasi dong, iya kan? Nasi nih mantep, nampol. Nasi uduk sih enak sih pagi-pagi ya, sama tempe bacem telur ya. Ih cocok bro, bacem telurnya belado. Waduh, pagi-pagi makannya udah kayak makan siang ya. Daerah sini dingin lagi. Tadi malam saya tidur di hotel itu, AC-nya apa namanya, dingin banget. Sampai emang udah di Majalengkanya sejuk-sejuk ya. Malam-malam lumayan sejuk juga sih di Majalengka, enak. Tambah AC pula. Waduh. Kan baru lepas dari Jakarta nih. Kita malam kan nyetel AC masih kayak berasa di Jakarta gitu. Lupa kalau ini di Majalengka, setel aja dingin. Malam-malam kedinginan. Kalau di Jakarta kan ya setel dingin jadi adem gitu ya, sejuk aja gitu. Kalau di sini jadi waduh, menggigil bro. Wah ini jalur-jalur gini nih yang asik nih, naik-naik ini. Coba suhunya berapa di sini? Nah ini udah mulai turun nih dari 30 ke apa? 32 sorry, ke 30-29 ya, dan masih turun terus. Ini kayaknya nanti bisa turun ke berapa, 27 kayaknya ya, 27 atau 26. Soalnya ini lumayan dingin juga sih ini. Oke ini kita kemana? Masjid Al Kamil, Dam Jati Gede. Wah slow bro. Oh ini kita kiri bro. Kirinya yang mana lagi? Ada yang kiri sini juga. Oh enggak, sini. Jalannya ada 3, ada yang ini, ada yang bawah. Kalau sana dam. Kemarin teman-teman di dekat hotel itu, samping hotel ya, kita jalan sedikit ke tikungan itu ada satu masjid. Wow. Nih view-nya bro, asik banget. Ini di sebelah kanan Waduk Jati Gede atau Dam Jati Gede, sebelah kanan teman-teman, area reservoir atau penampungan airnya nih. Wow, areanya luas sekali teman-teman sampai ke sana. Asli view di sini. Buat teman-teman yang sebelumnya belum melintas di Jati Gede nih, boleh banget ya. Asik banget bro. Dengan latar belakang kayaknya di sana itu depan kita sebelah kanan ini Gunung Ciremai kayaknya ya teman-teman. Koreksi kalau saya salah ya. Soalnya di sana juga ada gunung, banyak gunung di sini. Takutnya salah arah gitu. Ini kita kalau mau ngedrone agak ngeri-ngeri sedap juga teman-teman, karena anginnya lumayan kenceng ya. Takutnya pas naikin bisa terbang ke sana, baliknya susah ya. Jadi kita langsung lintas aja nih. Tuh anginnya kenceng kan. Oke, balik lagi. Tadi intermezzo sedikit, view-nya mantap sekali di sebelah kanan kita ini di Waduk Jati Gede ya. Balik ke obrolan kita. Itu di dekat penginapan atau hotel, ada dekat tikungan itu ada Masjid Al Hikmah ya, kalau nggak salah Al Hikmah. Itu terakhir saya ke Majalengka atau Kadipaten lintas itu belum ada teman-teman, atau mungkin udah ada tapi masih dalam pembangunan ya, masih proyek. Semalam kita lintas, wah udah bagus banget ya masjidnya, modern sekali, desainnya bagus ya. Mungkin teman-teman kalau ada melintas di Kadipaten atau Majalengka boleh melintas dan mampir di Masjid Al Hikmah itu ya. Selain juga menunaikan ibadah ya, bisa juga untuk foto-foto dan melihat desainnya bagus ya. Dia punya masjidnya bagus sekali di Kadipaten itu ya, desainnya modern. Ini sebelah kanan lingkar timur Waduk Jati Gede ya. Wah sayang sekali untuk tulisannya udah pada bolong-bolong.
Terus di sini juga alang-alangnya tinggi, jadi apa, untuk view kita nggak bisa lihat ke bawah. Wah, ada saung-saung asik juga tuh di situ. Ya, ada warung tapi udah nggak aktif sebelah kanan. Tuh ya kan. Oke. Kita lintas terus. Nah, ini ada, dia punya apa namanya ini? Kayak tanggul ya di kiri kanan kita ini. Kita lintas terus. Nah, lintas. Sebelah kanan ada warung nasi liwet. Masih tutup, kiri juga masih tutup. Ini warungnya juga. Oke, kayaknya nanti di depan lagi lah ya, baru ada warung-warung. Masih banyak yang tutup sih. Oh, ini daerah sini udah jadi apa? Dekat waduk ini jadi tempat wisata ya, teman-teman. Karena memang di ketinggian juga sih, jadi apa? Sekalian jadi viewpoint di sini ya. Mantap sekali nih. Nah, ini sebelah kanan ada Masjid Al-Kamil Waduk Jati Gede sebelah kanan. Untuk ketinggiannya 477 ya. Saya nggak tahu ini presisi apa enggak, belum dikalibrasi soalnya. Pas nanti ada istirahat kita kalibrasi dulu biar dia presisi lagi. Sepanjang jalan di sini, teman-teman, kita mengintari Waduk Jati Gede ini sebelah kanan. Wow, view-nya sih asik banget sih. Jadi buat teman-teman yang pengen short escape dari Jakarta ya, main ke Waduk Jati Gede ini asik juga nih. Kayaknya tempat camping harusnya sih ada ya di dekat-dekat sini. View-nya apalagi kalau di perbukitan gitu ya, pas ada area kebuka, wah bakalan asik banget sih. Oke, ini ada jalanan ambles lagi. Memang daerah sini banyak pergerakan tanah sepertinya ya. Tiba-tiba langsung ambles segini. Wow, ada kali hampir 1 meter itu ya. Amblesnya cukup dalam juga. Sampai di sini untuk jalannya udah aspal, teman-teman. Kalau sebelumnya itu kita beton-betonan, Om. Nah, di sini kita aspal-aspalan. Kurang lebih untuk lintas di sini mirip-mirip seperti di puncak, teman-teman ya. Jalannya naik, turun, belok gitu ya. Cuman kalau di puncak kan udah rame banget tuh. Ya kan? Apa, penuh rumah-rumah, terus jualan-jualan. Nah, kalau di sini masih sepi-sepi nih, teman-teman ya. Dingin juga kurang lebih, mungkin nggak sedingin di puncak, tapi ya kurang lebih sejuk-sejuknya enak lah ya. Jadi kalau kita dari Jakarta pokoknya nyampe sini pasti berasa adem gitu. Dari kota Majalengka sekitar berapa? Setengah jaman gitu sampai di sini ya. Kita udah bisa santai-santai, banyak warung sudah, mungkin kalau weekend juga rame ya, banyak jualan. Jadi buat teman-teman yang kesini nggak usah khawatir untuk kebutuhan logistik, makan, minum ya, semuanya udah komplit di sini. Tinggal bawa duit aja ya, nanti baru ditukar sama apa yang kita butuhin di daerah mana ini? Waduk Jati Gede sebelah kanan ini. Ya, ini waduknya ini agak unik, teman-teman, karena di tengah-tengah waduk itu banyak itu ya, apa, semacam kayak ada daratan-daratan kecil ya, ada juga beberapa yang nyambung gitu. Di unik sekali itu, bisa teman-teman lihat, ada kayak tiba-tiba di tengah ada 1-2 pulau-pulau kecil gitu ya. Dari Waduk Jati Gede ini untuk maps-nya saya tembak ke Desa Parentas ya. Nah, posisi desa ini berada persis di antara Garut sama Tasikmalaya yang tadi saya bilang ke teman-teman yang kita bahas di plan riding itu, kita akan melintas di situ. Nah, nama desanya itu Desa Parentas ya. Nanti kita akan ke sana dan melintas dari Garut ke Tasikmalaya. 72 kilo lagi atau sekitar 2 jam 19 menit ya. Kita jalan kurang lebih udah 1 jam sampai di sini ya. Cuaca bagus, seger, langit biru
Cuman depan kita awan putihnya lumayan tebal juga itu. Ya semoga angin kencang lah ya. Tapi dari tadi sih di daerah sini anginnya lumayan kencang, makanya saya nggak ngedrone teman-teman. Tadi pagi sempat ngedrone sebentar, tapi udah ada peringatan strong wind, jadi jangan terlalu dipaksa lah. Baliknya aja udah empot-empotan drone-nya. Ya karena memang sekenceng itu angin tadi pagi. Ya udahlah, kita langsung melintas aja. Nanti kalau sekiranya aman baru kita ngedrone lagi. Di daerah sini teman-teman, ini di daerah mana nih? Pokoknya dekat rumah makan ayam bakar Ibu Heni ini ya, cabang Jaling tadi. Nah daerah sini untuk komoditi tanamnya itu padi ya teman-teman. Sebelah kanan sawah-sawahnya banyak ya. Sebelah kiri tadi juga ada beberapa yang nanam jagung. Wah ini sebelah kiri apa, batu split ya. Wah, jualan batu split di sini. Dan sebelum Waduk Jati Gede untuk tanamnya itu tadi saya ada lihat ini juga teman-teman, apa namanya? Tembakau ya. Jadi daerah sini juga ada yang nanam tembakau. Biasanya kalau udah musim panen tuh banyak nanti yang jemur ya. Kita kalau lintas tuh apa, kalau pas jemur tuh waduh, wangi-wangi tembakaunya itu semerbak sekali ya. Berapa kali saya lewat di daerah, saya lupa teman-teman, Blitar apa ya, pokoknya Jawa Timur lah ya, Blitar atau Tulungagung, rasanya itu deh, dekat-dekat Blitar, Tulungagung situ tuh banyak juga yang nanam tembakau ya. Dan berapa kali saya lewat itu memang pas lagi itu apa namanya, pas lagi jemur, jadi pas lintas tuh waduh, harumnya wangi tembakau itu ya. Oke, ini kita lintas di daerah mana ini? Ini ada pasar sebelah kiri, Tari Kolot ya, kantor kepala desa Tari Kolot. Sebelah kanan ada Masjid Jami Nurul Iman. Oh ini udah masuk Sumedang ya. Oke, udah masuk daerah Sumedang ini teman-teman, Kabupaten Sumedang ya. Kita lintas terus, perut udah semakin lapar ini, cari makan apa ya. Kita bentar lagi kayaknya udah mau nyampe di daerah keramaian ini. Tadi sempat udah ada keramaian tapi yang jualan nasi nggak kelihatan. Mungkin ada kali ya, cuman saya yang nggak merhatiin. Oke, kita lintas terus. Daerah sini cukup padat juga sih untuk rumah-rumah, ini berdekatan semua. Oh ini ada angkotnya nih sebelah kiri. Kalau udah ada lihat angkot berarti bentar lagi masuk kota nih ya. Misalkan angkot di kota-kota tuh. Kita lintas, turunannya cukup panjang juga. Iya, pas lagi kosong kita nyalip dulu. Nah, ke kanan jalan gede, tapi kalau ke kiri kita muternya lebih dekat. Kita ambil kiri aja deh. Nah sini aja nih, jalannya juga cukup gede ini. Mudah-mudahan nggak ada nyebrang jembatan gantung. Biasanya suka kalau apa masuk di daerah pedesaan itu jalan motor, tahu-tahu ada jembatan gantung lagi. Waduh, mesti nasi sih. Kalau saya kalau sarapan bukan nasi tuh gimana gitu ya, rasanya kurang. Ya nggak harus nasi sih, tapi seenggaknya sarapannya agak gede. Mesti agak banyak gitu sarapannya ya. Kita cari dulu deh. Nah, anak SD baru pada balik nih, kelas kecil kayaknya, SD kecil. Tapi masa jam 9 udah balik? Kayaknya SD kecil tuh biasanya jam-jam 11-an lah ya. Ya mungkin ada apa namanya, hari ini ada kegiatan apa kali, jadi baliknya lebih cepat ya. Saya nggak tahu ini di kamera kelihatan apa enggak teman-teman, tapi posisi ini udah mulai rintik-rintik kecil ini ya. Kelihatan di depan kita awan hitamnya udah lumayan tebal juga, padahal di atas kita masih biru nih. Nah, mudah-mudahan ini lokalan aja lah ya, biar kita bisa gaspol terus, nanjak terus nih dari tadi nih, dari yang apa namanya, daerah masuk desa tadi ya, sampai keluar di sini masih nanjak terus. Di bawah ada waduknya. Kalau malam daerah sini lihat di waduk keren kali ya. Apa namanya, lampu-lampunya banyak kan, jadi bakal
asik banget lah, apalagi kalau ada warung-warung gitu kan, resto, cakep bro. Oke, untuk posisi kita udah masuk di Kecamatan Malangbong ini teman-teman ya. Harusnya di depan ini udah daerah keramaian, ada jualan lah ya. Ini udah mulai ada jualan. Oh tapi gorengan, nasi dong bro. Coba di depan lagi nih, kayaknya dekat-dekat pertigaan apa perempatan biasa yang rame-ramenya ya. Oh ini tahu Sumedang. Apa makan tahu Sumedang aja ya? Tahu Sumedang dulu deh. Udah lapar banget soalnya. Nah itu ada warung nasi Teh Nindi. Beli pak 5.000. Ya kasih. Oke kita makan dulu. Lanjut lagi kita om, dari tahu Sumedang Sumber Rasa, mantap sekali. Tahunya tuh apa ya, di dalamnya tuh ternyata padat ya, dimakan lumayan apa, mengganjalnya lumayan juga. Tapi kita harus makan nih, jangan karena udah merasa keganjal terus nggak makan, wah bahaya bro. Oh, ini banyak jajanan SD. Cimin ya, cimin tuh apa? Aci, wah saya nggak tahu teman-teman. Ada cimin, cilung, banyak tadi ya. Ini di depan kita udah kelihatan ada chicken bro, Lajato. Ini kalau dia udah buka mampir aja deh, udah lapar banget. Walaupun udah tahu tapi tetap aja beda ya. Mudah-mudahan sih udah ada. Ayam udah ada. Oh hei, cocok kita. Udah ada, wah tapi nggak ada tempat makan. Sini aja lah, nggak apa-apa lah. Walaupun agak sempit tapi bisa lah ya. Nasi sama paha atas teh. Iya. Ya? Nggak usah minum, saya ada. Iya. Cukup. Oke. Paha atasnya yang ini ya teh. Ya. Oke, kita makan sini aja deh. Ya, di sini aja. Makasih. Iya, nggak apa-apa. Makan teman. Atas mau. Lanjut lagi teman-teman, habis makan dari tadi Lazato di dekat pertigaan Malambong itu ya. Nah, kita keluar, ini sekarang posisi udah di Jalan Nasional 3 teman-teman ya. Jalur di lintas selatan ya. Jadi kalau Nasional 1 di Pantura, ini Nasional 3 di lintas selatan. Kita langsung mengarah nanti ke Desa Parentas namanya, di Kabupaten Tasikmalaya masuknya udah ya. Tapi berada persis di antara dua gunung yang salah satunya ada di Garut, satunya ada di Tasik. Kita langsung gas saja ke sana biar riding ke Pangandaran kali ini via jalur lain lagi ya kan. Kita cari-cari jalur lain. Untuk jalur riding kita hari ini teman-teman, dari Majalengka menuju ke Pangandaran, ini memang saya milih lebih memutar ya, ke arah Desa Parentas, kemudian baru ke Tasik, baru ke arah Banjar dan ke Pangandaran ya. Memang lebih memutar dengan jarak, kalau saya lihat perbedaannya dengan jalur yang biasa itu mungkin sekitar
40 kiloan ya, 40 kiloan lebih jauh. Tapi nggak apa-apa teman-teman, karena memang hari ini rasanya waktu riding kita lebih panjang, jadi saya milih memutar aja biar ridingnya lebih puas ya kan. Daripada kita cepet-cepet belum apa-apa udah nyampe kan, sekalian kita juga explore daerah yang belum pernah kita lewatin gitu. Wah, ada pohon tumbang bro, pohon tumbang di atas truk. Langsung cepat ditangani biar lalu lintas bisa aman. Memang untuk jalur di lintas selatan ini seperti inilah teman-teman ya, kecil terus memang berliku-liku, beda sama Pantura ya, yang mana kita bisa memacu kecepatan kendaraan kita itu los ya. Wow. Benar-benar asal sekuat kita gas, nah itu bisa tuh kalau di Pantura ya. Cuman ya ngeri-ngeri lubang juga karena memang nggak semulus itu. Kalau mulus sih puas itu ya. Tapi kalau jalur selatan ya seperti ini, memang pelan gitu ya. Paling 60, paling-paling mau 70, 80 sih udah terlalu kencang lah ya menurut saya. Kalau di sini bahaya juga karena banyak tikungan, dan tikungannya tuh banyak blind spot ya, jadi memang banyak langsung patah gitu. Jadi kita perlu pelan-pelan biar selalu ada kans untuk ya menghindar, manuver gitu, lebih aman lah. Oke, sebentar bro. Nih kayak gini kan blind spot juga nih, mau nyalip juga nggak bisa. Ini bahaya kalau kita kenceng-kenceng. Garut Bandung via Cibatu belok kiri. Oke, kita ambil kiri. Nah ini Garut Cibatu. Let's go bro. Di patokannya di Pasar Bandrek ya, Desa Sukamerang. Kita ambil kiri nih. Oke, let's go bro. Ini saya untuk pertama kali juga nih teman-teman lewat sini. Buat teman-teman yang sebelumnya belum pernah, nah ini bareng-bareng kita first experience ya, lintas di sini mengarah ke Tasik nih. Asik bro. Gokil, ayamnya penuh lemari. Wih, Bang es cendol lagi beli es batu. Tapi memang es batu itu dia kalau yang satu bongkah gede gitu ya teman-teman, lama baru ini ya, lama baru mencair gitu. Kalau kita beli yang kecil-kecil gitu, waduh belum apa-apa udah habis. Memang lebih awet sih yang besar begitu, sampai sore juga kayaknya tahan deh. 30 kilo lagi menuju Desa Paren, 1 jam ya. Jadi kita hari ini ridingnya ya, ini kan baru mau jam 11 nih, aman lah. Sampai Pangandaran mungkin jam 5-an kali ya, 5 jam setengah 6 udah nyampe. Mudah-mudahan sih ini ya, untuk anginnya nggak terlalu kencang biar kita bisa ngedrone. Tapi biasanya sih Pangandaran anginnya kencang banget, ombaknya juga gede-gede biasanya. Oke, ini kita udah mengarah nanjak terus teman-teman. Oh, ini ada rel kereta bukan sebelah kiri nih, atas. Iya, kayaknya rel kereta ya. Iya nggak sih? Iya, rel kereta teman-teman. Nggak tahu ini relnya masih aktif apa enggak. Untuk kondisi jalan nanti perlintasan di Desa Parentas itu menuju ke Tasik, saya belum tahu teman-teman. Apakah full aspal atau ke makadam atau ke tanah merah. Nah, nanti kita langsung ke sana aja, saya update terus ke teman-teman semua ya. Ini lurus Garut. Oke. Oh, ini perlintasan keretanya nih teman-teman, masih aktif ya. Iya. Ini perlintasan kayaknya yang ke Garut kayaknya ya. Bandung Garut. Oke, bentar. Kita putar balik dulu teman-teman. Kita mampir dulu di pom bensin ini ya. Turbo ada nggak? Nah, kalau ada turbo kita turbo aja. Turbo mbak 20.
Oke. Udah. Sarungan lagi. Kunci. Jalan. Wow, bersyukur sekali teman-teman. Untuk cuaca tadi sempat udah mendung banget, tapi sampai sini udah cerah lagi nih. Tapi walaupun cerah gini, suhu di sini enak banget asli buat riding. Coba kita cek dan recheck dulu ya, bro. Nah, ini 29. Pokoknya kalau kita riding untuk suhu di bawah 30 tuh enak banget lah ya. Ditambah kan kalau kita naik motor nih kena angin terus kan, jadi feels like-nya tuh lebih dingin dibandingkan 29, mungkin sekitar 26 kali ya. Kita riding jadi nggak cepet capek ya kan, bisa lebih lama ridingnya, ditambah view-nya mantap, cocok bro. Untuk perlintasan kereta di arah Garut ini memang view-nya mantap banget ya, makanya buat para rail fans kayaknya kalau hunting kereta di sini cantik banget nih ya. Tuh dia backgroundnya gunung, terus ada sawah-sawah, arealnya kebuka, cocok bro. Kita ketemu pertigaan, ambil kanan ke arah Wanaraja ya kalau nggak salah. Oke. Kalau kiri tadi ke arah Sukawening. 17 kilo lagi menuju pinpoint kita ini. Ini posisi masih di kota-kota ya. Nanti kalau udah mengarah ke Parentas itu kayaknya udah mulai lebih area remote. Jadi mungkin sinyalnya, nggak tahu sinyalnya masih ada apa enggak, tapi kayaknya sih untuk jalanan udah nggak selebar inilah ya, udah lebih mengecil jalan desa atau jalan kampung gitulah. Wah, ada Naiso di sini ya, namanya daerah rame pasti toko-toko begitu ada buka lah ya. Sekarang jam 11.26 teman-teman, posisi kita udah masuk di Wanaraja ya kalau nggak salah, ini di Kabupaten Garut ya, Jalan Raya Pasar Wanaraja sebelah kiri ini. Oke, kita terus, depan kita ambil kiri. Mana nih? Nah, itu baru dia zoom in bro. Depan kita ambil kiri bro. Pelurusan aja ya, pas di perempatan gedenya aja deh. Lewat gang kecil begitu repot. Ambil sini aja nih, terus jalan gedenya aja. Waduh, ayam lagi nih. Tapi ini ayamnya keritingnya beda bro, keriting banget ya. Mantap tuh resep abangnya. Tar kiri. Kita coba melintas aja teman-teman, belum tahu ini motor bisa lewat apa enggak. Mudah-mudahan sih bisa ya, maksudnya untuk motor kayak gini ya. Biasanya untuk jalan yang remote begini kadang-kadang di Google Map itu ada, tapi yang bisa lewat itu motor-motor trail gitu lah ya, yang biasa untuk motor-motor ke kebon gitu kan, mereka lewat situ jadi kebaca ada lintasan di situ. Nah, pas kita lewat pakai motor biasa, wah, jalurnya sih langsung trail gitu lah ya. Makanya ini nggak tahu ini bisa lewat apa nggak, mudah-mudahan sih bisa ya. Jalannya bagus, jadi kita bisa melintas langsung ke Tasik dan langsung ke Pangandaran. Mumpung waktu masih banyak, kita ini kan baru mau jam 12 nih, kita bisa explore dulu. Alfamart sama Indomaret udah masuk sampai ke dalam sini juga ya. Pasti daerah sini daerah rame nih ya, banyak pemukiman, makanya Indomaret sama Alfa berani buka. Biasanya kan pada survei dulu tuh kepadatan penduduk ya kan, sini populasinya berapa, mungkin ngobrol-ngobrol sama kepala desa sama ini, lihat
toko-toko yang udah ada, jualan yang udah ada apa aja. Nah baru pemetaan gitu lah ya, baru dibuka tokonya. Kalau ada itu berarti kalau mau usaha apa, mungkin usaha-usaha makanan yang lain lah ya. Makanan mie ayam tuh bisa tuh, pasti bakal rame. Apalagi kayak martabak-martabak gorengan dekatan sama Indomaret tuh enak banget tuh ya, traffic keluar masuk orang kan rame. Nah cocok lah. Nih kita udah mulai nanjak teman-teman, tadi di perkebunan itu ya, kebun-kebun apa tadi, jagung ya, kol. Ini sekarang udah mulai naik ke apa, ke gunung nih. Iya, lagi ada pembangunan apa tadi. Ini sekarang nggak tahu di kamera kelihatan apa enggak, kayaknya sih enggak ya. Ada kayak hujan-hujan kecil gitu, hujan ampas. Bikin dingin juga ini. Emang dasar di sininya udah dingin, tambah dingin lagi. Oke bro, kita turun. Apa ada nyebrang kali kah ini? Nyebrang sih nggak apa-apa, yang penting jangan jembatan gantung aja. Jembatan gantung tuh, waduh, agak horor ya kemarin tuh yang ke Majalengka. Ini sebenarnya jalannya cukup bagus teman-teman, cuman apa, betonnya kelupas aja nih. Mudah-mudahan terus kayak gini ya. Lanjut. Ini dia bro, jalannya udah mulai rusak dan tanah-tanah semua. Tapi ini warga yang melintas di sini cukup banyak nih. Kayaknya desa di atas, desa Parentas ini cukup besar juga ya. Kalau jalan segini sih mobil masih bisa lewat ini ya, aman juga. Apalagi kalau mobil-mobil tinggi kayak ini, Grand Max nih bisa. Avanza, Innova masih bisa, cuma Innova kan lebar ya, di agak repot aja sih kalau misalnya papasan sama mobil yang lain. Agak repot tuh. Kita lintas bro. Yoi. Wow, jalan tanah semua ini. Mbak, aman. Ini sebenarnya nggak licin sih teman-teman, cuma karena tanah ya, tambah agak lembab-lembab basah dikit, tambah licin. View-nya bro dari atas ini asik. Coba naik agak tinggi dikit baru kita berhenti sebentar ya, foto-foto dulu lah. Udah di desa Parentas nih. Sini asik nih ya. Nah ini pas ada ke kiri dikit nih biar nggak ganggu jalan. Wow, posisi lagi panas terik teman-teman, tapi ini kayaknya hujan embun ya. Soalnya di atas kita nih putih semua. Hujannya kecil-kecil tapi banyak banget, ini di kacamata saya udah ketutup semua sama air nih. Kayaknya di kamera juga deh. Mungkin teman-teman bisa lihat ya. Oke, kita lintas terus nih. Di atas kita embunnya lumayan tebal juga ini. Let's go bro. Hati, licin. Jalannya rusak. Untuk jalannya sendiri menurut saya tadi pas di tanjakan yang tinggi tadi ya lumayan rusak juga ya. Padahal di atas ini nih teman-teman bisa lihat untuk apa namanya, perumahan warganya cukup banyak juga. Ntar bersihin kamera dulu kali ya. Oke, mudah-mudahan udah aman ini. Ini perumahan warganya cukup banyak juga, ya kan?
Padat. Sekolahan juga ada di sini, ya kan, SDN Cigadok ya. Ini mana nih, kanan apa kiri? Oh, kiri. Ini ada ya sekolah, tapi ya akses ke jalan besarnya dari sini rusak banget gitu. Mudah-mudahan bisa segera perbaikan lah, biar warga sini juga lintasnya aman dan nyaman ya. Apalagi ibu-ibu ya kan, bawa anak. Wah, itu agak repot orang tua ya. Mungkin kurang sigap atau pas turun licin gimana ya, kurang ready. Aduh, ngeri banget. Sebentar, kita copot kacamata dulu ya, simpan yang aman baru kita lanjut jalan lagi. Di atas ada pohon tumbang. Let's go, pelan-pelan. Ini hujannya kecil-kecil ya, tapi basah-basah juga nih. Tuh, iya kan? Udah mulai basah juga. Hujan embunnya halus banget ya. Ini kayaknya kalau musim dingin ini bisa jadi kalau pas dinginnya lagi dingin banget, subuh-subuh gitu, mungkin bisa jadi titik beku kayaknya ya. Ini saya untuk pertama kalinya juga nih teman-teman lintas di Desa Parentas ini ya. Untuk titiknya di Google itu ya, ke Desa Parentas. Tapi untuk nama desanya di sini apa ya? Tadi Singaparna ya, kalau nggak salah. Dari bawah tadi Wanareja ya, pasar 6,8 kilo lagi atau 22 menit. Ini kalau 6 kilo jalan lurus mah bisa cepat, tapi kalau kayak gini 20 menitan bro, 7 kilo. View-nya sih asik banget sih. Sayangnya agak hujan-hujan dikit plus kabut juga, jadi kita nggak bisa ngedrone nih, sayang banget ya. Pagi-pagi sih cantik banget kayaknya nih. Tapi sambil kita lihat ke kiri, tetap taruh kira di depan ya, ngeri juga tuh, langsung jurang ke bawah. Masih lumayan bagus sampai di sini, belum sehancur waktu kayak kita ke mana ya waktu itu, Saringgana ya. Wah, kalau itu sih hancur banget bro. Jumping kita itu yang ke Saringgana sih, sampai motor juga nyerah. CVT keluar asap waktu itu ya, saking panasnya waktu itu, mungkin karena putaran rendah terus ya kan, jadi CVT kan maksudnya motornya jalan pelan tapi mesinnya putaran tinggi. Nah, jadinya kan CVT agak maksa tuh, panas kan jadinya. Kita waktu itu istirahat dulu sebentar, habis itu baru lanjut lagi. Untuk si Bisri di tanjakan kayak gini sih tarikannya tetap ngisi ya teman-teman. Ini posisi dengan spek standar ya, pokoknya semua CVT sama mesin standar semua ya. Kita jalan kemana-mana tenaganya ngisi terus nih, baik tanjakan ya. Cuman memang kalau udah panas, kayak yang contoh tadi barusan kita ngobrol kayak ke Saringgana, kalau udah terlalu panas ya memang agak menurun ya. Malah kadang-kadang mati gitu motornya karena overheat mungkin. Jadi kita butuh untuk istirahat, tapi kalau jalan masih lancar kayak gini sih aman ya. Untung tadi kita habis isi Pertamax Turbo ya, jadi BBM udah penuh lagi ini. Kalau enggak biasanya kasihkan riding lupa ya isi bensin. Kayak kemarin kita kemana itu ya, yang explore ke Gunung Tumpeng ya di Sukabumi, Ciletuh, sampai bensin di bawah merah. Oke, slow. Halo, ada Dogi lagi mandi hujan. Udah jibruk ya, udah basah kuyup tadi. Slow, ini udah mulai jalan mulai rusak. Wah, nanjaknya bro. Ini mudah-mudahan nggak nyasar ini ya Google Map ini. Jadi kita jangan balik lagi, kalau nggak balik lagi jauh bro.